Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 3 Juni 2025, tertulis di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada belas kasih? Tung ise made bata songon ho namar pamuati di dosa jala na ubolus pangalausion ni pertalian na natebai. Dang totongi ba namar sigomos marroni rimas. Ay makalomohon asini roha do ibana. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, setidaknya ada 3 krisis sosial yang terjadi di Yehuda saat Mika melayani sebagai nabi. Yang pertama adalah kejahatan sosial dan ketidakadilan, di mana para pemimpin menyalahgunakan kekuasaan, para hakim membengkokkan hukum, dan orang-orang kaya menindas orang miskin, mengambil tanah mereka. Yang kedua, terjadinya penyembahan berhala, di mana umat Israel menyimpang dari ibadah kepada Allah dan mengikuti dewa-dewi bangsa-bangsa tetangga seperti Baal dan Asyera. Dan yang ketiga adalah adanya ancaman bangsa Asyur. Lebih jelasnya, kondisi ini dicatat dalam Mika pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putarbalikkan. Atas dosa-dosa itu sesungguhnya umat dan pemimpin Israel layak untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Tetapi sekalipun Nabi Mika tahu umat itu layak dihukum, dia tetap percaya bahwa Tuhan Allah selalu penuh belas kasihan. Mika mengungkapkan pengharapan yang luar biasa bahwa Allah tidak akan selamanya murka, tetapi akan mengampuni dosa-dosa umatnya, menyatakan kasih setianya. Sahabatku semua, nas ini mencerminkan pengakuan akan karakter unik dari Allah sebagai Allah yang pengasih, Allah yang pengampun dan penuh kasih setia, dan juga yang sekaligus menunjukkan kontras atau perbedaan yang jauh antara Tuhan Allah dengan dewa-dewa bangsa lain yang kepadanya umat itu sujud dan berbakti, yang dikenal sebagai sosok yang penuh murka dan yang hanya menuntut. Bagian paling menghibur dari nas ini adalah penegasan bahwa Tuhan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Murka Allah terhadap dosa sesungguhnya adalah benar, itu adalah layak dan memang adil. Tetapi murka itu tidak kekal bagi umatnya yang bertobat. Mengapa sahabatku semua? Karena kasih setia atau sering kita sebut dengan keset Yahweh adalah inti dari sifatnya. Inilah yang disegarkan kembali kepada kita hari ini, bahwa Allah adalah sumber pengampunan dan belas kasihan yang tidak terbatas. Maka ketika kita menyadari bahwa kita sering bertindak tidak adil kepada sesama, seringkali berlaku curang, sering menduakan Tuhan dengan lebih percaya kepada hal-hal lain, hari ini kita diajak untuk bertobat, kembali kepada Tuhan, dan percaya akan kasih setianya yang tetap tersedia bagi orang-orang yang menyadari keberdosaannya dan mau kembali kepada Tuhan. Pengampunan dan kasih setia ini berlangsung hingga saat ini dan sepanjang zaman. Jadi selagi masih ada waktu anugerah, mari sahabatku, mari bertobat, sebab Dia setia menunggu kita untuk mengaruniakan pengampunan dan kasih setia. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.